Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas problem pengelolaan bank darah dari soal yang ada pada informatika untuk SMA kelas 11, kurikulum Merdeka, halaman 60. Baik, pada problem pengelolaan bank darah ini, coding yang akan kita buat lebih kompleks daripada program simulasi burung pada kasus burung sebelum yang terdahulu. Pada bagian ini, seperti yang bisa kita lihat di buku yang ada, kita akan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan golongan darah, di mana informasi mengenai golongan darah sangat berguna di bidang kesehatan, bahkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Dalam problem ini kita akan membantu sebuah rumah sakit untuk memastikan apakah stok darah yang mereka miliki cukup untuk kebutuhan. Baik, kita akan langsung saja. Di sini ada problem pengelolaan bank darah. Deskripsinya, suatu bank darah di rumah sakit mengelola stok darah yang mereka miliki. Persediaan darah yang mereka miliki dikelompokkan berdasarkan golongan darah A, AB, B, dan O. Kemudian kondisi stok darah yang aman adalah tersedianya cadangan yang cukup untuk setiap golongan darah. Apabila terdapat golongan darah yang stoknya menipis atau habis, maka pihak bank darah akan melakukan kegiatan bakti donor darah di suatu desa. Baik, jadi poinnya di sini, stok golongan darah di rumah sakit habis, sehingga pihak bank darah akan melakukan kegiatan bakti donor darahnya di suatu desa. Di sini kita disuguhkan ada tabel 2.7, di mana ada contoh data DDS. DDS itu adalah donor darah sukarela. Program pengelolaan bank darah. Jadi ada kode DDS-nya 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ada kode desa, di mana kode desa dipetakan atas 31, 31, 2, 3, 1, 2. Golongan darah A, B, A, AB, B, O, O, A. Volume darah yang dapat didonorkan dalam mili 150, 250, 300, dan seterusnya sampai 500 pada kode DDS 8. Baik. Kita akan coba langsung melihat pada subproblem 1. Pada halaman 62, disebutkan bahwa subproblem 1, program mampu menghitung jumlah pendonor darah di setiap desa. Jadi, coding kita ini nanti diharapkan dapat menghitung berapa banyak jumlah pendonor darah atau donor darah sukarela di setiap desa. Catatan, untuk menghindari kesulitan dalam entry data golongan darah AB, problem ini akan memberikan kode golongan darah A sama dengan 1, B sama dengan 2, AB sama dengan 3, dan O sama dengan 4. Jadi, masing-masing golongan darah itu diberikan identitas baru, ya, 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita langsung lihat ke subproblem pertama, menghitung jumlah pendonor darah. Pada subproblem ini kita diminta untuk menghitung banyaknya pendonor darah di setiap desa berdasarkan kode desa. Berarti sekali lagi kita akan menggunakan istilah kode desa dan DDS, donor darah sukarela. Format masukan baris pertama adalah sebuah bilangan bulat N yang merupakan jumlah DDS. Kita ingat lagi bahwa ketika kita ingin menyatakan suatu bilangan di dalam Python sebagai bilangan bulat, maka tentu kita akan menggunakan tipe data integer. Ya. Nilai N ini paling banyak berjumlah 1000 orang, berarti nilai N ini ada batas tertinggi maksimal itu 1000. Baris kedua adalah M, jadi kalau tadi ada N, sekarang ada M, ya. M ini merupakan jumlah desa yang paling banyak berjumlah 10 desa. Jadi N itu nilai batas tertingginya adalah 1000, M batas tertingginya adalah 10. N baris berikutnya masing-masing akan terdiri atas 3 buah informasi, yaitu kode, desa, golongan darah, dan volume darah yang didonorkan. Jadi saya ulangi, akan ada 3 buah informasi, yaitu kode desa, golongan darah, dan volume darah. Kode desa, golongan darah, dan volume darah. Kode desa merupakan sebuah bilangan bulat dari 1 sampai M.
dari 1 sampai ke M, sedangkan volume darah yang dapat didonorkan adalah bilangan bulat dari 0 hingga 500. Format keluaran yang diinginkan, keluaran berupa banyaknya pendonor yang ada di masing-masing desa. Jumlah pendonor dicetak dengan format desa M, banyaknya pendonor. Kita diberikan tabel 2.8, format keluaran program pengelolaan bank darah subprogram 1. Ada contoh masukan dan ada contoh keluaran. Jadi bisa kita lihat di sini nanti ya akan ada masing-masing bilangan yang kita input di dalam output program kita. Nah, kalau kita perhatikan soal yang diberikan oleh buku ini, di sini ada angka 8, ada angka 3, ya. Di mana angka 8 dan angka 3, seperti yang telah disampaikan di dalam bagian awal, penjelasan di awal, itu merupakan jumlah DDS dan jumlah desa, ya. Jumlah DDS dan jumlah desa. Jadi ini berapa DDS-nya, ini berapa desanya. Di sini ada angka 3 spasi 1 spasi 150. Baris berikutnya ada 3, ada 1, 2, 250. Selanjutnya 3, 1, 300. Jadi kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini dari mana? 8 ini merupakan angka dari donor darah sukarela. Ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ya, donor darah sukarela atau DDS-nya itu 8, maka kita akan menginputkan sebanyak 8 kali juga, yang meliputi sekali lagi itu adalah kode desa. Jadi kode desa tadi kita sudah lihat ya, di sini ada kita diberikan tabel. Kode desa terdiri dari 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ya. Kemudian setelah kode desa, di sini ada golongan darah. Golongan darah tadi seperti sudah kita singgung, itu akan disubstitusi ya dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Golongan darah A sama dengan 1, B sama dengan 2, AB sama dengan 3, dan O sama dengan 4. Berarti di sini tadi ya dari kalau kita pelajari dari tabel 2.8, 3 merupakan DDS, 1 merupakan kode dari golongan darah, dan 150 atau angka 250, angka 300, 450 dan seterusnya sampai yang ke-8 500 ini mewakili dari volume darah ya, volume darah yang didonorkan ya. Jadi di sini kan tadi kita lihat ada batasan tertinggi juga ya. Volume darah yang dapat didonorkan mulai dari 150 yang terendah, kemudian 250, 300, 450 sampai 500. Nah, jadi nanti kita akan menginputkan data-data tersebut dan kita harus paham angka ini mewakili apa, merepresentatifkan apa, begitu ya. Saya akan perlihatkan codingnya. Ini adalah coding di dalam Python yang sudah saya buat, di mana kita akan memulai dengan pendefinisian awal dengan def. Berbeda dengan kasus simulasi burung. Pada kasus Boro terdahulu kita mengimport library atau modul math yang ada pada pustaka Python. Di dalam kasus bank darah kali ini kita tidak akan mengimport library apapun dari pustakanya Python ya. Jadi walaupun tingkat kerumitan pada coding bank darah ini lebih tinggi daripada kasus Boro, namun kita tidak akan memanggil library standar atau default yang ada dari Python. Nah, pada def main ya, jadi di sini adalah fungsi utama yang kita buat. Kita akan mengambil inisial N dan M seperti yang telah disampaikan di awal oleh buku. Seperti di sini bisa dilihat di halaman 62. Baris pertama adalah sebuah bilangan bulat N, kemudian baris kedua adalah M, di mana N itu merupakan jumlah DDS, M adalah jumlah desa. Ya. Nah, N kita minta user untuk memasukkan bilangan bulat dengan menggunakan tipe data integer jumlah DDS, donor darah sukarela. Kemudian kita buat lagi pada baris berikutnya, baris kedua M,
ya, itu mewakili jumlah desa. Tetap dengan bilangan bulat, dengan integer. Kemudian kita buat variabel desa underscore pendonor. Ya. Jadi selanjutnya saya akan bilang desa pendonor saja. Desa underscore pendonor, di mana variabel ini nantinya akan menjadi tempat penyimpanan data setiap pendonor. Selanjutnya ada for ya underscore in range and ini adalah mulainya proses iterasi atau proses looping yang terjadi, di mana proses looping ini akan mengambil dari jumlah DDS yang diinput oleh user. Kode desa, golongan darah, volume, kemudian sama dengan input dan split. Setiap masukan itu akan kita split atau akan kita bagi, akan kita pisah menjadi 3 bagian. Ya, kan tadi kalau kita lihat output yang diminta ini kan jadi 3 bagian. Ya, jadi di sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Penjelasan lebih detail dari coding program yang saya buat sudah saya siapkan pada site saya ya. Jadi bisa dilihat di site.google.com ya. /guru.sma.belajar.id ada kelas Armansa, masuk lagi ke kelas, di sana ada materi kelas 11 UMER ya, kurikulum merdeka, bisa dilihat pada Bank Darah, ada link Bank Darah ya. Begitu dicek, di sini nanti sudah saya siapkan penjelasan singkatnya. Kita akan lihat di coding kita ini ya. Selanjutnya ada beberapa iterasi atau ada beberapa looping ya. Pertama, loopingnya adalah untuk menentukan kode desa, golongan darah, dan volume tadi. Looping selanjutnya adalah terkait dengan mengambil ya banyaknya pendonor. Sekarang kita lihat contohnya, kita akan lihat di format keluaran pada tabel 2.8. Kita akan jalankan dulu. Saya tetap menggunakan Gini seperti kasus terdahulu. Bagi yang sudah terbiasa dengan VS Code, silahkan menggunakan VS Code atau editor-editor lain yang menunjang untuk eksekusi bahasa Python-nya. Ya. Nah, ini saya minimize. Saya akan lihat contoh kasus, masukkan jumlah DDS. Kita ikuti contoh yang di buku, kita masukkan angka 8. Masukkan jumlah desa 3. Nah, kita enter. Kita tidak akan memberikan kalimat apapun ya. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Di sini adalah 3 ya, spasi. Ya, ingat 3 spasi 1 spasi 150. Dari mana ini? Kita melihatnya ke sini. Ini akan ada dari kode desa, golongan darah, dan volume darah. Jadi kode desa, golongan darah, dan volume darah. Codingnya di mana? Ya ini. Yang ini, for underscore in range n. Jadi kode desa, golongan darah, volume sama dengan input dot split. Jadi kita split datanya. Kita split menjadi 3 bagian. Ya. Kode desa, golongan darah, dan volume. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Selanjutnya, kita enter lagi. Karena kita sudah memasukkan jumlah desanya 3, dan kita memasukkan jumlah DDS-nya 8, maka kita harus menginput sebanyak 8 kali, sesuai dengan contoh yang diberikan pada buku kita. 1 spasi 2 spasi 250, enter lagi. 3 spasi 1 spasi 300, enter lagi. 1 spasi 3 spasi 450, enter lagi. 2 spasi 2 200, ini volume darah ya. 3 4 350, kemudian
1, 4, 500, 2, 1, 500. Kita cek dulu apakah sudah 8 jumlah DDS-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah 8, berarti sudah selesai input data. Kita tinggal enter. Kita akan lihat desa pertama ada 3 pendonor, desa 2 ada 2 pendonor, dan desa 3 terdapat 3 pendonor. Kita samakan output dari coding Python kita ini dengan output yang diinginkan oleh soal. Kita lihat di sini ada contoh keluaran desa 13, output kita desa 13 pendonor sama. Desa 2 ada 2 pendonor, output dari coding kita juga 2 pendonor, dan desa 3 adalah 3 pendonor. Berarti coding Python yang telah kita buat sudah memenuhi permintaan dari soal buku informatika kelas 11 SMA kurikulum Merdeka. Yang bisa kita lihat, soal ini ada pada subproblem pertama pada halaman 62 dan 63. Selanjutnya, pada video berikutnya kita akan membahas subproblem 2, menghitung jumlah pendonor dan total volume darah. Sampai jumpa, saya Armansyah, guru SMA Negeri Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.